Ya, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana wa talqatani wa naqatal banadi bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin al-fatihah. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Ya, mudah-mudahan hari ini tidak ada yang tidak masuk ya. Masuk semua mudah-mudahan ya. Yang pertama, Akbar Ali. Iya. Ya, alhamdulillah. Hairul Majdi. Oke. Lalu Praja. Hatim. Azka. Riyandika. Ya, kenapa tidak masuk Riyandika? Sakit. Riyandika sakit. Ya. Taufik. Taufik Habibur Rahman. Tidak masuk juga? Ya, kenapa? Yusron. Najibur Ridho. Ya, alhamdulillah hari ini cuma 2 orang yang tidak masuk. Kita doakan yang tidak masuk hari ini supaya tidak masuk, supaya masuk lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan yang sakit kita doakan mudah-mudahan temannya ini diberikan kesehatan ya supaya bisa belajar seperti biasa. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, coba ini dulu dirapikan bangkunya, dirapikan bangkunya. Kalau ada sampah di bawah dipukul, sampah silakan di bawah meja, di bawah kolong kursi, sampahnya diambil, ya, sudah diambil. Ya, kalau sudah sekarang duduk yang rapi. Ya, bagus. Masih semangat? Ya, bagus ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Ya, sekarang berdiri, semuanya berdiri. Berdiri di sini. Oh ya, nggak usah dah. Di kolong sudah, di kolong ya. Sekarang. Ya, semangat ya, kita nyanyi dulu sebelum masuk ke materi.
kita nyanyi sayonara ya. Sudah tahu nyanyinya sayonara? Ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai lutut kaki. Sayonara, sayonara, sampai lutut kaki. Buatlah pokoknya NPDI Alhamdulillah, silakan duduk. Sudah semangat ya. Yang tadi merasa ngantuk, tidak ngantuk lagi. Ya. Yang merasa lemah letih lesu karena tadi sebelum pelajaran saja kalian keluar main ya. Ada yang merasa kekenyangan, ada yang merasa ya kehausan ya. Mudah-mudahan dengan kita nyanyi itu semangat kalian akan kembali lagi. Namun sebelum kita masuk ke materi mengenai proses, saya tanya dulu materi yang kemarin. Materi kemarin itu mengenai apa? Yang mengenai kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuk Islam. Mengenai kondisi ini bisa kita lihat dari 5 macam ya. Yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua budaya, yang ketiga agama, yang keempat yang kelima coba mungkin ada yang masih ingat tentang materi kemarin. Ada yang bisa memaparkan bagaimana kondisi masyarakat ya sebelum Islam datang ke Indonesia dilihat dari agama. Ya, coba dilihat dari agama. Ya, coba. Ya, agama. Ya, dilihat dari agama sebelum Islam masuk ke Indonesia. Dilihat dari agama sebelum Islam. Ada? Oke. Ada? Ya, bagus. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi? Ada lagi yang menambahkan? Ini temennya bilang tadi bahwa kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia itu dilihat dari agama, bahwa masyarakat Indonesia itu menganut kepercayaan Hindu Buddha. Betul sekali. Ada juga yang mau menambahkan? Ada juga yang tidak ada? Bagus tadi ya. Siapa namanya? Ya, Rizky Aji. Tepuk tangan untuk Rizky Aji. Kita lakukan sekali ya. Kalau dilihat dari budaya, dilihat dari budaya, bagaimana keadaan sosial budaya sebelum Islam masuk ke Indonesia. Angkat tangan, dilihat dari budaya bahwa Indonesia terdapat bermacam-macam. Ya, coba ada yang bisa? Tadi materi kemarin. Kita lihat, ya. Tidak ada? Ada. Kalau dilihat dari ekonomi, bagaimana keadaan ekonominya sebelum Islam masuk? Keadaan ekonomi sebelum masuk ya Islam di Indonesia itu masyarakat ya tuh ya terus ekonomi sangat rendah, pendapatannya sangat rendah. Ada juga yang bisa menambahkan ya, sistem perdagangan. Ya, sistem perdagangan betul. Selain sistem perdagangan ada lagi? Ayatnya mayoritas bercocok tanam atau petani. Iya, bagus, temannya melengkapi ya. Keadaan sosial ekonominya itu
Sudah jelas ya? Jadi tiap-tiap kelompok ini nanti membahas masalah bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Sekarang sebelum kita masuk ke lihat materi, sekarang bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1 di sini. Silakan. Jadi Pak kelompok. Jadi ada satu kelompok yang 5. Jadi 4 kelompok. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Silakan Indonesia. dicatat mana-mana yang Terus masuk perlu. dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak ada tiga alasan mengapa Islam sangat mudah diterima di masyarakat Nusantara. Sudah diterima. Yang pertama, secara menurut Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam itu sangat sederhana, tidak perlu persiapan yang sangat rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal yang namanya pelapisan kasta seperti hanya agama Hindu, dan tidak heran kalau orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Dan Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pertama, melalui jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling utama. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut ahli yang bernama Tom Bires, sekitar abad 7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Oke, kali ini kita akan Ya. Tadi kalian sudah mengamati isi video mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Kira-kira yang mana yang belum dipahami? Ada yang kurang jelas tentang video yang tadi? Ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya? Oke, mengenai materi yang tadi menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Karena kita lihat awal mula Islam masuk ke Indonesia itu diperkirakan masuk pada abad berapa? Abad ke-7 sampai ke abad 16 baru bisa kita katakan Islam sudah berkembang. Adapun yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia itu ada beberapa hal. Yang pertama itu yang menyebabkan Islam cepat diterima oleh masyarakat, cepat berkembang, sehingga bisa kita katakan sampai abad
Kalau yang kurang jelas tanyakan ya. Kelompok 1 ada masalah. Atau yang Indonesia. Kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan didiskusikan. Diskusikan apa saja yang termasuk proses masuknya Islam ke Indonesia. Kelompok 3. Ini ya, silakan diskusikan. Diskusikan di MHPD yang saya bagikan ya. Di MHPD untuk kelompok 4, kelompok 1. Silakan tulis di MHPD-nya ya. Iya. Yang kurang jelas tanyakan saja, masih 20 menit. Tanang pengulangan nih, tanang hari-hari tujuan oleh tanang kayu tinggal namanya kalau tinggal itu kan belum Ingat waktunya ingat tinggal 10 menit. Silakan dianalisis bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada kesulitan? Ya. Ini kelompok 1 sudah dari ya. Ada masalah? Oke, waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Sekarang siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Ya, oke. Perhatikan kelompok yang lain, kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Nadir Robbani akan mempresentasikan dari kelompok 1 ya. Hasil diskusi kami. Proses masuknya Islam ke Indonesia. 1. Jalur perdagangan. Ya, Pada awalnya agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang India. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi. Para pedagang ini singgah di Indonesia untuk sementara waktu dan menanti saat yang tepat untuk meneruskan pelayarannya ke wilayah lain. 2. Jalur pernikahan. Para pedagang Muslim
banyak yang menetap cukup lama di Indonesia. Mereka menikahi wanita pribumi sebagai putrinya. Sebelum dinikahi, wanita yang belum beragama Islam diminta masuk Islam terlebih dahulu. Di antara wanita yang dinikahi beragama Muslim adalah putri raja atau bangsawan khusus. Pada proses perkawinan yang melibati putri raja atau bangsawan sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam dengan proses seperti itu. Agama Islam menjadi cepat berkembang apabila seorang raja atau adipati sudah masuk Islam, maka rakyatnya juga akan mudah diajak masuk Islam. 3. Jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekati diri kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat. Misalnya, ahli penyembuhan penyakit. Mereka mengajarkan agama Islam di Indonesia menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi. 4. Jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui jalur pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren. Proses belajar mengajar di pesantren dibimbing oleh seorang kiai atau ulama. Murid pesantren atau santri tinggal di dalam atau asrama. Mereka mempunyai kewajiban mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat sekitar. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil. 5. Jalur seni budaya. Berkembangnya agama Islam juga dapat melalui seni budaya. Misalnya, seni bangunan atau masjid, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Islamisasi juga dilakukan melalui pertunjukan wayang yang disisipi ajaran agama Islam. 5. 6. Jalur dakwah. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Peranan ulama sangat besar dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia. Mereka sangat aktif menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah Indonesia. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat kami hasil diskusi kami. Saya dari kelompok 1 mengucapkan maaf jika ada yang kurang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok belakang yang udah siap maju. Kelompok 2 silakan. Silakan maju ke kelompok 2. Silakan, nama saya Muhammad Syukur Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Izin dari kelas kelompok 2. Ya, silakan. Satu, pedalaman. Tiga, pedalaman di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya. Islam di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah pemaparan dari kelompok 4 ya. Terakhirnya kelompok 4 berarti berakhir pula untuk presentasi. Jadi saya bisa menyimpulkan dari hasil diskusi semua kelompok ya. Coba
dari Wali Songo yang berdakwah ke penjuru-penjuru Nusantara. Ya,